Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani adam bil ilmi wal amali ala jamil alami. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami washabi nabil ulumi wal hikami amma ba'du. Perkenalkan, saya Sulastri, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 dengan NIM 2014040. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hadis tentang keutamaan seseorang yang menuntut ilmu. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, Hadatsana Abdur Razak, Hadatsana Ma'mur, an Asim ni Abi Najud, Arizki Hubayshi, qala ataitu Safwan bin Asal al-Muradadi, faqala ma ja'a bika, faqala faqultu ji'tu utlubul ilma, qala fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min khariji yakhruju min baiti fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridon bima yasna'u. Hadis riwayat Ahmad. Yang artinya telah menceritakan kepada kami, Abdur Razak telah menceritakan kembali kepada kami Ma'mar dari Asim bin Abu An-Najud dari Zir bin Hubayshi, ia berkata, saya datang menemui Safwan bin Asal al-Muradi. Lalu ia bertanya, apa yang menyebabkanmu datang kemari? Saya menjawab, saya datang untuk menuntut ilmu. Lalu ia berkata, sungguh saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kecuali para malaikat akan meletakkan sayap untuk menaunginya, karena ia ridho terhadap apa yang dilakukannya. Dari hadis Imam Ahmad ini dijelaskan bahwa malaikat mengepakkan sayapnya karena ridho terhadap orang-orang yang mencari ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membukakan pintu taubat selebar-lebarnya bagi orang yang mencari ilmu dan tidak akan menutupnya hingga matahari terbit dari barat. Orang-orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu pengetahuan ini lebih utama daripada seseorang yang ahli ibadah. Karena apalah artinya ibadah orang yang ahli ibadah jika tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam beribadahnya. Orang yang berilmu pengetahuan dapat menerangi dirinya sendiri dengan petunjuk yang ia pelajari dan dapat pula menerangi orang lain dengan pengajarannya. Dengan kata lain, orang alim itu memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan dapat pula bermanfaat untuk orang lain. Orang yang berilmu dikatakan sebagai pewaris Nabi. Ini merupakan penghormatan yang sangat tinggi. Warisan Nabi itu bukan berupa harta dan fasilitas duniawi, melainkan ilmu. Keutamaan ilmu, konteks menuntut ilmu dengan zaman sekarang ini, umat Islam sudah mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan golongan-golongan orientalis. Maka dari itu, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, kita sebagai umat Islam harus senantiasa gemar mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu bisa menggunakan media apa saja. Selain itu, untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita juga bisa dengan cara duduk atau mencari majelis-majelis zikir yang ada di sekitar kita. Dan dengan duduk dengan orang-orang yang berilmu itu akan membuat kita memiliki ilmu. Apa yang kita tidak ketahui itu dapat kita ketahui dari orang-orang yang berilmu di sekitar kita. Intinya, manfaatkan apa saja sarana dan prasarana yang ada di sekitar kita yang dapat mengembangkan ilmu kita sehingga dapat bermanfaat bagi kita sendiri dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kesimpulan dari video saya kali ini yaitu dari hadis riwayat Ahmad dijelaskan bahwa keutamaan orang yang menuntut ilmu itu ada banyak sekali. Yang disebutkan yang pertama yaitu orang yang menuntut ilmu itu diridhoi oleh para malaikat, sehingga malaikat itu melebarkan sayap-sayapnya ketika kita berjalan menuju majelis ilmu. Kedua, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang bagi seseorang yang menuntut ilmu. Lalu yang ketiga, kita mendapatkan warisan Nabi yang sangat banyak, yang sangat berharga, sehingga dapat kita manfaatkan untuk diri kita sendiri sebagai petunjuk dan untuk orang lain sebagai pedoman atau sebagai petunjuk bagi orang tersebut. Baik, cukup sekian pembahasan saya kali ini mengenai keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.